Ya, saya ingin kembali ke Bang Fahri. Bang Fahri tadi kan bercerita bahwa proses untuk mendapatkan izin menjadi eksportir lobster, benih lobster ini saja waktunya cukup panjang. Kita boleh tahu nggak prosedurnya seperti apa sih, kendala apa yang dihadapi begitu? Ya, tentu kendalanya bukan kendala ya, pengurusan izinnya tidak mudah karena ada keharusan dan kewajiban untuk memiliki nelayan binaan. Dan nelayan binaannya itu ada dua kategori kan, ada nelayan tangkap dan ada nelayan budidaya. Nah itu dikumpulkan, saya melakukannya kira-kira sepanjang bulan Februari, Maret begitu, karena semua berkas tanda tangan persetujuan dan kontrak dengan nelayan harus kita siapkan. Saya termasuk yang mengumpulkan banyak sekali nelayan binaan, sampai 2.600 nelayan di wilayah tangkap Nusa Tenggara Barat. Nah, memang ini sangat ideal sekali. Sebab kalau kemudian nelayan ini berhasil kita bina, mereka tidak saja bisa melakukan penangkapan, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga melakukan budidaya. Perlu diketahui bahwa budidaya lobster itu adalah bisnis mahal. Makanya pengusaha-pengusaha yang ada di masa lalu sebelum Pak Menteri ini lebih mereka cenderung hanya nangkap. Mereka tidak melakukan pembudidayaan karena mahal gitu. Teknologinya buat kita masih belum populer begitu. Nah, bulan April kemudian mulai apply itu diverifikasi. Ya perlu diketahui syaratnya itu ada sekitar 30 poin yang diverifikasi satu persatu. April, Mei, Juni turun ke lapangan diperiksa, dilihat itunya betul nggak dia punya infrastruktur untuk menyelenggarakan kegiatan ini, sampai nanti kita berurusan dengan pihak Kementerian Keuangan karena perlu diketahui setiap benih yang diekspor itu kan langsung diambil uangnya oleh negara, dan dalam hal ini negara sampai sekarang perusahaan saya saja masih diikat uangnya sekitar 1 miliar uang perusahaan itu di dalam kas Bank Negara Indonesia yang diambil apabila setiap ada pengiriman. Nah, saya mengatakan bahwa saya mencoba mulai mengirim tanggal 16 bulan Juli dan 19 bulan Juli, tapi kedua pengiriman itu rugi. Nah, saya menyuruh teman-teman udah stop, kita nggak jalan lagi karena ini pasti ada masalah, kira-kira gitu. Nah, nelayan sih pasti senang-senang nelayannya, tapi pengusahanya kan. Tadi kita sempat berbincang dengan nelayan yang menjadi katakanlah nelayan yang mencari benur ini, Bang. Dia mengatakan bahwa harganya itu fluktuatifnya luar biasa sekali, Bang. Dari 40.000 per biji menjadi 4.000 per biji. Nah, Abang tahu nggak kenapa harganya bisa seperti ini? Apakah ini juga yang membuat jadi pengusaha menjadi merugi atau gimana? Di dalam peraturan pemerintah disebutkan kita tidak boleh membeli barang dari nelayan itu di bawah 5.000. Jadi belinya itu harus 5.000 ke atas. Jadi pada dasarnya nelayan sebenarnya dilindungi oleh peraturan untuk mendapatkan harga gitu. Nah, tetapi kan kalau kita lihat rantai dari membeli dari nelayan, lalu benurnya itu ditahan sebentar oleh pengusaha, dia harus punya infrastruktur. Sebab benur itu kan kalau dia berubah warna, harganya jatuh. Apalagi setelah dikirim sekian jam menuju daerah tujuan atau negara tujuan, jika di tengah jalan berubah warna atau mati, ya harganya hangus. Sementara di negara tujuan itu ada problem, di sana juga ada kartel yang melakukan semacam penekanan terhadap harga dari barang-barang masuk ke negara mereka. Sehingga kalau kayak saya menghitung, dari harga ideal yang kita ambil di tingkat petani, sampai pengiriman yang nggak masuk, ini bisnis rugi, gitu loh. Nah, inilah yang mungkin menyebabkan orang-orang seperti saya yang baru mau mulai bisnis beginian, nggak punya modal besar, akhirnya baru 2 kali saya terus terang berhenti, nggak kuat. Udah, tapi gitu posisinya aja. Bang Fahri, bukankah kerugian ini juga bisa dialami oleh eksportir lainnya? Karena banyak eksportir yang pangsa pasar di luar itu menunggu sangat luar biasa, sangat besar kerannya. Kalau Anda mau tetap untung sebagai eksportir, pertama-tama Anda tekan nelayan di bawah harga 5.000. Misalnya, sekarang juga ada, saya diajak untuk istilahnya itu
nggak membeli dari nelayan, tapi kitanya yang jadi nelayan gitu, sehingga nggak ada biaya. Sehingga kemudian harganya itu bisa ditekan sampai ke tingkat yang paling bawah. Nah yang kedua, jalur penjagaan atau alat maintenance Anda supaya benurnya itu fresh sampai itu dijual, itu betul-betul harus canggih ya, kematiannya dan perubahan warnanya bisa dihindari. Nah yang ketiga, ini yang problematik, bagaimana ini dibawa ke sana. Saya sebenarnya ingin menyampaikan ide ini kepada teman-teman kementerian, sebaiknya nggak usah dikontrol di hilirnya, biarin aja para pedagang ini berhubungan dengan pembeli langsung di negara tujuan, dimanapun negara itu, supaya harganya lebih rasional. Nah rupanya ini yang nampaknya kemudian tidak terjadi, sehingga orang mencari jalannya masing-masing, dan saya nggak ikut dengan mencari jalan sendiri itu gitu. Ya udah, kita kalau nggak mampu ya sudah, nggak usah bisnis itu, cari bisnis lain aja. Saya juga jual tripang, jual macam-macam gitu. Oke, baik. Kalau dari curhatan Bang Fahri Hamzah tadi, tampaknya bisnis benur ini ngeri-ngeri tapi menarik begitu, Andro ya. Tapi kenapa begitu banyak orang sampai sekarang tampaknya tergiur juga, beberapa pengusaha-pengusaha mungkin yang masih kuat itu untuk tetap melakukan ekspor benur. Apa sebetulnya yang paling menarik begitu dari benur ini sendiri, dan apakah ada mungkin mencium sejumlah kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh pihak-pihak tertentu? Nanti kita coba tanyakan kepada Mas Tama dan juga kepada Pak Abdul Halim, tapi nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.